يجيرون من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق متسم محمد خير معصوم ومنتسم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا له فرات حبيب الله حوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. يا رب بالمصطفى مطهر الأرض بالنجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم. يا رب بالمصطفى لله من منكد الإنسان من سكر خير البليات من غرب ومن أجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kita akan membaca tafsir Jalalain dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Oh, 193 ayat 193. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, kita akan lanjutkan yaitu waqatiluhum. Itu ayat 193. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna alladziina takuna dinu lillah. Sudah, temu. Baiklah, kalau sudah kita baca terlebih dahulu baru bahasan tajwid dan makna serta tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Bab nanti urusan haji dan umrah. Baiklah, qalal Jazuri fi kitabi man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu tentunya apa yang kita baca tadi sesuai dengan tajwid yang berlaku. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahau fala adwana illa 'alal zalimin. Waqa
mad tabi'i alasannya ko fathah ketemu dengan alif. Alifnya alif rosam karena alif terbagi 3. 1 mamdudah, rosam itu lurus, maksurah ya tanpa titik, mamdudah yang kayak bendera. Wa qatilu mad asli atau tabi'i karena lam domah ketemu dengan waw, sedangkan mad asli hurufnya ada 3, alif, waw dan iya, 2 harkat. Wa qatiluhum idhar syafawi karena mim sukun ketemu dengan ha. Jika ketemu mim idgham mimi atau mutamasilan. Jika ketemu dengan ba ikhfa syafawi. Ini jangan ditahan. Wa qatiluhum hatta tabi'i ta fathah ketemu dengan alif maksurah. Ini alif maksurah nih, ya tanpa titik ya. Hatta la takuna fitnatu idgham nakis atau idgham bigunah karena tanwin ketemu dengan waw, karena idgham terbagi 2, idgham nakis dan idgham kamil, idgham biguna dan idgham bila guna. Huruf biguna hurufnya ada 4, yanmu bila guna 2, lam ra tahan. Fitnatu wa yaku nad asyamsiyah alif lam ketemu dengan dal. Ciri yang kedua ada tasydid, yang ketiga alnya tidak dibaca wa yakunad. Nah, hurufnya ada 14 yaitu ta, sa, dal, za, ra, zai, shin, shin, sad, dal, ta, za, lam, nun. Karena al terbagi 2, ada asyamsiyah, ada al-qamariyah. Ya. Lanjut. Di nulillah lil lam tarkik. Lillah enggak boleh lillah, tapi lillahi fa inin ikhfanya ikhfa akrab karena nun sukun ketemu dengan ta, jadi udah dekat. Fa inin tahau nah, karena ikhfa terbagi 3, ada ikhfa akrab, ausat dan abad. Ini dekat ya, hurufnya 3, ta, dal, to, abad hurufnya 2, qaf, kaf sisanya 10, ausat. Fa ini tahau harfulin karena sebelum waw ada fathah. Huruf lin ada 2, waw dan ya. Jika diwakafkan mad lin. Fala ud qalqalah sugro karena dal mati berada di tengah kalimat, karena qalqalah terbagi 3, sugro, kubro, akbar. Hurufnya ada 5 yaitu baju di toko atau kutubu jadin. Fala udwana illa alaw asyam siyah alif lam ketemu dengan zo, alaw zo limin mad ardi sukun karena mad asli diwakafkan. Asyahrul harul mubish asyamsya bisyahril al-qamariyah alif lam ketemu ha, ada sukun, alnya dibaca. Hurufnya ada 14, alif, ba, jim, ha, kha, ain, goin, pa, qaf, kaf, mim, waw, ha, iya. Bisyahril harami wal hurumatu qisas. Tabi'i kalau wasal ada tanda wakaf qala, al waqfu awla berarti utama di qisas. Wal hurumatu qisas mad ali sukun. Famani'
tada mad asli dal fathah ketemu dengan alif maksuroh. Ini alif maksuroh ya tanpa titik. Faman i'tada alaikum idhar sapawi mim ketemu fa tadu alaihi bimisli ma'tada tabi'i dal fathah ketemu alif maksurah ma'tada alaikum wattaqullah. Asy-Syamsiyah ada wakaf? Enggak ada. Berarti ma'tada alaikum wattaqullaha wa'lamu. Mad jaiz munfasir karena mad asli disambut oleh alif dalam dua suku kata, di atas mim ada alif mamdudah. Itu alif mamdudah yang ke bendera. Sehingga panjangnya boleh nego, boleh 2, 4 dan 5, yaitu wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Mad arid li sukun wa ifa usad wa anfiqu fi sabilil asy-syamsiyah lamnya lam tarkik sabilillah bukan sabilillah, enggak boleh, tapi tipis. Fi sabilillahi wala tulku bi aydikum ila tahluka. Tak? Kenapa? Iya, tanya tak? Tak marbutoh, karena tak terbagi dua, ada marbutoh, ada majrurah. Tadi ada tanda wakaf anakoh. Tahluka titik 3 wa asinu titik 3. Di mana yang harus berhenti? Karena ini dua pilihan. Boleh kita berhenti wala talqu bi aidikum ila tahluka, atau wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Boleh dua-duanya, boleh. Mau ditahlukah boleh, ma'asinu boleh. Yang enggak boleh enggak ngaji, harus ngaji ya. Wa ahsinu matabi'i matabi'i ada wakaf apa? Tadi anako ya. Kalau sannya berhenti ila tahlukah berarti lanjut wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Mad arid disukun. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang artinya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Kata Allah dalam ayat ini, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka ya Muhammad sehingga tidak ada aitujada fitnatun, sebuah fitnah atau syirik, wa yakuna din, jadilah ibadah atau sembahlah Allah, atau ibadah lillah, yaitu wa yakuna din, jadilah yaitu agama atau ibadah lillah kepada Allah, jangan kepada patung, ya kan? Nah ini kembali. Kemudian artinya dulu. Fa inin tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Mereka, jika mereka menghentikan kesyirikan, fala udwana, maka jangan melampaui batas illa 'alal zalimin, kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
Asyarul haram bi syahril haram. Bulan haram yakni al-muharram maqabila atau maqabalu, yaitu dihadap di bulan syahrul haram. Kemudian wal hurumat, yaitu bulan yang diharamkan, yaitu atau bulan Muharram, al-qisas, yaitu terjadinya hukum qisas, membunuh dan seterusnya. Paman itada alaikum, maka barang siapa yang i'tada alaikum yani bil qitali, berperang pil harami aul ihrami au syahrul haram, di bulan istilahnya Muharram atau orang-orang ihram, fa'tadu alaihi bimisi ma'tada alaikum, balaslah atasnya dengan seperti apa yang mereka lakukan terhadap dirimu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu aydikum ila tahlukah, infakkanlah hartamu di jalan Allah, kemudian wala tulku, jangan kamu lemparkan, jangan kamu campakkan dalam kebinasaan, ila tahluka, yaitu kebinasaan, jangan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, lani infakkan hartamu, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ini arti daripada beberapa ayat yang kita baca tadi. Lalu maksud tafsir Jalalain dengan apa yang kita baca tadi, bahwa waqatiluhum hatta la takuna aitawtujada, perangilah mereka sehingga terdapat atau terjadilah fitnah. Yang maksud fitnah adalah syirkun, yaitu kesirikan, mempersekutukan Tuhan lebih daripada satu, itu namanya syirik. Ya, kita haram, bahkan Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang disebabkan karena syirik. Selain itu Allah masih bisa mengampuni, tapi kalau syirik karena dia berani mempersekutukan Allah, maka tidak ada maaf bagimu. Kalau nggak tobat, taubatan nasuha, itulah bahayanya syirik. Artinya percaya kepada selain Allah, apapun bentuknya. Kan sekarang banyak percaya kepada mbah dukun, percaya kepada batu akik, percaya kepada gunung kidul, percaya kepada ombak laut, percaya kepada macam-macam. Nah, kepercayaan kita terhadap selain Allah itu namanya syirik. Ya, nah kalau orang udah syirik, kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ahlu kitab dan orang syirik, Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Tuh, udah dianggap mereka seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya manusia, mereka yang melakukan pensyirikan terhadap Allah. Makanya tolong jangan kita percaya kecuali hanya kepada Allah. Ya, termasuk ada yang bertanya, Ustaz, saya diajak oleh beberapa orang, konon katanya di sana ada beberapa peti emas. Itu kan, itu jangan percaya. Kalau kita percaya, ya kalau seandainya ada, kenapa harus ngajak kita? Ambil aja sendiri, jual, dapat miliaran. Iya kan? Makanya itu jangan terpengaruh dengan hal mencari harta-harta korun. Itu namanya harta korun kan? Ada nggak begitu? Soalnya ada yang tanya. Dan banyak yang sudah terlibat, yang akhirnya mereka diajak dengan berbagai macam cara. Begitu dia menuruti apa kata si kuncen tersebut, datang ke sebuah daerah pedalaman. Wah, sampai di sana rupanya dia udah kontak
Wah Pak maaf bukan ada di sini tapi adanya di daerah anu, berangkat lagi. Emang nggak pakai biaya? Pakai biaya nggak? Belum mau di hotel, belum makannya segala macam. Itu namanya pengeretan. Ya, naudzubillah min dari banyak itu. Makanya kita jangan terpengaruh di sana ada emas beberapa peti. Ah, kita pakai logika. Lo kenapa ngajak gue? Lo aja tuh ambil emas, jual ke pasar. Jadi miliaran. Itu logikanya seperti itu. Jangan mau, jangan terperangkap dengan kembali tadi. Di samping mempersekutukan Allah, juga percaya kepada hal-hal yang belum tentu akan ada. Apalagi disebut harta korun. Emang harta korun ada di Indonesia. Sementara si korun matinya di mana? Di Mesir gitu kan. Ya, memang kalau saya masuk ke dalam museum si korun, itu peti-peti emas luar biasa. Bahkan ada peti yang sudah rapuh diperbaiki, itu emasnya emas murni, bayangin. Jadi setiap peti-peti itu terbuat dari apa? Emas. Nah, karena saking bahlulnya, pelitnya si korun ketika Nabi Musa meminta zakat, ternyata beliau dengan gentakan, dengan bahasa kasar, akhirnya hartanya dilipat ke dalam perut bumi. Sampai sekarang orang banyak mencari harta korun. Ada di sini? Ada nggak? Kalau ada jangan mau. Masa ada di Indonesia, orang meninggalnya di Mesir gitu kan. Nah ini saya soalnya pernah masuk ke dalam museum si korun ya. Kemudian berikutnya wa yakuna dinu lillah, dan jadilah ibadah ad-din bimana al-ibadatu, yaitu ibadah lillah, karena Allah. Jadi perangilah mereka sehingga mereka tidak ada fitnah syirik ya. Jadilah mereka, niscaya mereka akan menjadi orang yang ibadah kepada Allah. Siapa? Wahdahu wala yu'badu bisawa atau sawaun. Ya. Allah yang esa, yang tidak ada, yang harus kita ibadahi, yang harus kita sembah ya selain daripada Allah. Nah, ini fa inintahau, jika mereka yaitu menghentikan anisyirik, dari kesyirikan, mereka sekarang tobat percaya kepada Allah, mereka ibadah kepada Allah, itu namanya pak inintahu. Jika mereka menghentikan syiriknya tadi, syiriknya kepada Allah, fala ta'tadu alaihim dalla ala hadza, maka jangan melampaui batas atas mereka. Kalau seandainya mereka masih tetap jojong syirik kepada Allah, jangan melampaui batas terhadap mereka. Ya, jangan. Ya, siapa tahu suatu saat dia sadar dan tobat kepada Allah. Fala udwana ai itidaan bi qatli au ghairihi. Jangan kamu melampaui batas di saat melakukan pembunuhan terhadap orang syirik tadi, gitu kan? Artinya melampaui batas sampai dimutilasi, kepalanya dipotong, kakinya di masukin ke koper umpamanya. Itu naudzubillah, itu namanya apa? Melampaui batas. Ya, dibunuh boleh bunuh ketika terjadi peperangan, tapi jangan sampai melampaui batas, mayat orang dipotong-potong kayak daging korban. Itu namanya melampaui batas. Jangan. Illa ala zolimin, kecuali terhadap orang-orang yang zolim. Siapa yang zalim? Wa manintaha falaisa bizalimi fala udwana alaihi asyarul haram bisyahril haram. Yaitu kecuali terhadap orang-orang yang zalim, yakni siapa saja mereka yang bersyirik, yang tidak menghentikan syiriknya kepada Allah, maka bizalimin fala udwana alaihi, jangan kamu melampaui batas atasnya. Asyarul haram al-haram muqabal. Bulan Muharram adalah bulan yang ada di hadapannya bisyahril haram, bulan yang diharamkan. Karena ini termasuk bulan haram, bulan yang diharamkan oleh Allah jika terjadi peperangan. Katakan
inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya perhitungan dalam bulan itu ada 12 bulan. Tapi ada 4 bulan yang dihormati oleh Allah, yang Rasulullah jelaskan 4 bulan itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Jika ini datang 4 bulan terjadi peperangan, dia harus melakukan gencetan senjata. Karena ini bulan yang dihormati oleh Allah. Dulu. Jadi kalau ini lagi perang nih tiba-tiba nih, lalu datang bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah atau Muharram atau Rajab, itu mereka harus mengangkat istilahnya apa? Bendera setinggi-tingginya untuk menghentikan bahwa perang harus ditunda dulu. Karena datang bulan yang dihormati oleh Allah, itu bulan Rajab. Itu sampai segitunya dulu. Tapi sekarang nggak padang bulu. Jangankan bulan 4 bulan, perempuan, anak kecil, nenek-nenek itu sebetulnya nggak boleh dibunuh menurut kode etik di dalam peperangan. Tapi sekarang ya membombardir masa bodoh, lagi perempuan hamil ke bocah cilik ke, yang penting mati semua orang Palestina umpamanya. Ini kembali itu bisyaril haram pakama qatalukum fihi faqtuluhum fi mislihi raddun lasti'dhamil muslimina dzalika. Kata musannif bahwa bulan Muharram sebagaimana kamu memerangi mereka di dalam bulan tersebut, perangilah mereka di dalam seperti menolak al-istidham, yang istilahnya menghormati terhadap orang Islam. Inilah namanya Islam penuh dengan toleransi. Makanya Islam nggak boleh perang kalau memang nggak diserang. Itu kan? Kalau diajak perang, infiru khifafa wasiqala wajahidu fisadlah. Baik tatkala ringan maupun berat, kalau mereka menantang perang, lawan perang. Jangan takut, karena Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Gitu kan? Nah ini kembali kepada kita semua. Ya alhamdulillah untuk kondisi sekarang perang nggak mungkin. Karena orang Belandanya udah pulang. Orang Jepangnya udah pulang. PKI-nya udah. Kalau PKI pulang kemana? Gitu kan? Nah ini kembali tadi, musuh-musuh yang dulu menjajah Indonesia kini telah tiada di Indonesia, walaupun warganya masih banyak yang kerja di Indonesia. Ada orang Belanda, apalagi Jepang menguasai teknologi di bidang transportasi. Iya kan? Motor made in Jepang, mobil made in Jepang, apalagi kereta api Jepang. Padahal kalau Bapak masuk ke gua Jepang itu nangis. Di mana gua Jepang? Di daerah iya di mana? Di mana? Bumiayu. Karena kita pernah ke sana. Jadi ada di sana danau biru di atas gunung. Danau biru itu dipenuhi dengan ikan-ikan mas sebesar paha, sebesar pinggang. Tapi nggak ada orang yang berani mancing. Sampai saya tanya, loh, ini kok nggak ada berani mancingnya? Kenapa? Ini dulu waktu zaman Belanda mengukur kedalaman danau tersebut berapa, ternyata orangnya kejebur nggak nongol lagi, sehingga angker. Ya, nah itu saya sempat ya di situ dengan keluarga. Kemudian dari situ kita naik ke atas gunung tersebut di Danau Biru, masuk ke gua Jepang. Begitu masuk kita nangis. Kenapa? Orang Indonesia dicabik-cabik, dipukuli oleh orang Jepang. Bajunya sampai robek, badannya pun sampai berdarah. Keluar dari goa naik mobil made in Jepang. Jadi nggak nangis terus.
Ya kan, padahal dalam gua pasti nangis. Nangisnya tadi tuh, ya Allah ini orang Jepang kurang ngajar terhadap bangsa Indonesia sampai mencabuk sedemikian rupa, bajunya sampai robek sampai keluar darah. Itu dari lorong-lorong isiannya gua tersebut. Sepanjang kita keliling itu nggak ada yang nggak bisa nangis. Kenapa? Saking coba. Keluar dari gua bawa mobil Madain Jepang ya nggak jadi terus nangis. Itu kan, itu sampai segitunya. Ya, coba silakan datang ke Danau Biru. Di sana kurang lebih ada 3 hektar ya danau. Nah, ini makanya saya pun diajak jemaah waktu itu, diantar oleh beliau bawa motor, kita bawa mobil. Konon katanya sampai saya punya jemaah ketua koperasi Pasar Cempaka Putih, karena kemarin baru mulai itu pengajian. Beliau cerita, Ustaz, saya nggak sanggup sampai turun lagi saya. Kenapa? Karena jurangnya begitu, kurang lebih mungkin sampai 500-700 meter, sementara nggak ada penghalang di pinggir gunung tersebut. Kalau seandainya remnya kebablasan masuk jurang, mengerikan kalau bahasa kita. Ya untung supirnya pada udah biasa bawa truk. Udah biasa bawa mobil keluar kota. Jadi kita aman lah, alhamdulillah. Ini contoh ya. Ini kembali tadi. Jadi kalau seandainya bahwasanya di bulan Muharram tadi ini jam'u hormatin ma yajibu ihtiramuhu, maka dia harus menghormati bulan Muharram tersebut atau 4 bulan dalam 1 tahun. Ya, untuk apa? Melakukan kisos. Yuktasu bimisliha idan tuhikat. Jadi mereka melakukan hukum kisos. Kisos ini yang bunuh harus dibunuh, yang bacok harus dibacok. Berapa senti kedalaman bacokan dia punya tubuh, diukur tuh, dibacok bagian leher, dalamnya 3 senti, maka dia harus dibacok 3 senti lagi. Kalau dia ngiris kuping, kupingnya pun harus diiris. Itu namanya apa? Kisos. Makanya kalau bapak pergi haji umroh, cobalah mampir ke Masjid Kisos. Ya, Masjid Kisos itu khusus untuk melakukan hukuman-hukuman yang melanggar aturan Allah. Baik pencurian, pembunuhan, pelukaan dan lain sebagainya. Karena waktu itu saya ada 5 orang. Saya bilang, teman-teman, yuk kita nyewa taksi, kita pergi kemana? Ke Jeddah, mampir di sepeda Nabi Adam dan di Masjid Kisos. Nah itu kalau pagi-pagi Jumat diumumin, bapak-bapak, saudara-saudara, jangan harap bubar dulu setelah Jumat, karena ingin melakukan hukum kisos Fulan bin Fulan. Tadi malam dia membunuh Fulan bin Fulan. Kumpul pendopo, nggak jauh, kurang lebih 1000 meter jarak dari Masjid Kisos ke tempat pendopo untuk melakukan kisos. Karena sempat turun saya, bahkan teman sempat makan jagung bakar di situ, karena yang dagang orang Madura. Itu kan. Ini kembali tadi, subhanallah, luar biasa ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwasanya pamanita da'alaikum, barang siapa yang melampaui batas kepadamu bil qital, dalam berperang tersebut, bil harami, di bulan yang dihormati oleh Allah, awil haram, atau orang yang sedang ihram, umpamanya pak tadu, balas atasnya. Kenapa kita harus membalas mereka yang begitu kejinya orang sedang ihram kok di bulan diharamkan, dihormati oleh Allah masih dilanggar. Nah ini kembali tadi, pak tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum, balas mereka sebagaimana mereka membalas terhadap kamu ya Muhammad. Sumya muqabalatu itidaan li syabahiha bil muqabil bihi fi surati wattaqullah. Nah kemudian dinamakan dengan muqabalah itada li syabahiha tadi bil maqabil fi surati wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Pil intisori, yaitu di dalam yang istilahnya apa, pil, di dalam di saat
mengalami kemenangan dengan pertolongan Allah. Watarkil itidai, maka tinggallah oleh kamu pelampauan batas, ya, batas atau balasan tersebut. Wa'lamu annallaha mal muttaqin, sesungguhnya Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Bil aun wan nasir, baik dalam pertolongan atau dalam bantuan, semua adalah hanya dari Allah. Kalau bukan Allah, siapa yang bisa bantu? Coba contoh perang Badar, pertama kali Islam melawan orang kafir, udah gitu di bulan puasa lagi. Udah gitu Ramadan itu panas teriknya matahari, luar biasa. Suruh perang, suruh puasa. Kalau model kita kira-kira gitu. Nggak panas saja teriak panas gitu kan. Nggak perang aja udah nyerah, tidur melulu. Nah itu bagaimana dulu para sahabat ketika turunnya ayat untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan, instruksi untuk perang melawan orang kafir, bahkan musuh 1000 orang, Islam cuma 315. Bayangin, kira-kira kayak apa? Ini kan luar biasa. Nah, ingat sadaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azza jungdahu wa hazamal ahzaba wa nasara abda. Allah akan menolong hamba-hambanya. Ya, itu wa nasara abda wa a'ajungdahu wa hazamal ahzaba wahda. Allah akan memukul mundur pasukan-pasukan yang menghadang umat Islam. Nah, ini contoh. Jadi kalau seandainya orang bertakwa pada Allah, pasti Allah akan tolong. Pasti Allah akan bantu dari segi berbagai macam masalah, apalagi dalam peperangan. Nah, adapun waktu perang Uhud kalah, Allah nggak tolong gara-gara pasukan pemanah membangkang instruksi Nabi. Itu kan? Kata Nabi, hai, ada 60 ahli-ahli pemanah. Kata Rasulullah, saudara-saudara, Anda jangan turun dari bukit Uhud. Apapun yang terjadi di bawah, demi untuk mencapai kemenangan. Itu dipesan oleh Nabi, jangan turun. Dasar manusia, matanya nggak boleh lihat, ghanimah gitu kan. Udah gitu orang kafir juga taktik politiknya itu luar biasa, jitu dia punya pemikiran. Saudara-saudara, kalau begini terus kita nggak bakalan menang nih. Gimana kalau kita membuat tipu muslihat, taktik strategi, kita kabur dari sini, tapi bukan berarti lari, tapi menyelinap ke bawah gunung sebelah sana. Jadi mereka lihat ghanimah, pasti mereka berebut, pasti pengen mendapatkan ghanimah. Kita naik dari belakang, kita hantam mereka. Ternyata benar sampai Nabi tersungkur jatuh berdarah. Tuh gara-gara apa? Nggak mengikuti aturan main Nabi. Nah itu akibatnya. Kalau kita nggak nurut dengan Rasulullah SAW, ya tunggu saat kehancurannya. Ya itu contoh waktu perang Uhud. Kalah bukan berarti kalah karena instruksi Nabi tidak dijalankan. Seandainya dijalankan, maka orang kafir tidak akan mampu menghadap orang umat Rasulullah SAW. Biasanya city tour nih, kalau pergi haji umroh itu sasarannya Jabal Uhud, tapi nggak sampai ke gunungnya, hanya sampai di apa kalau bahasa kita sebelum naik ke gunung apa namanya, bukit ya, ya bukit kan, bukit baru ke gunung karena ditutup di pagar besi karena khawatir mereka yang happy-happyan asik moto-moto jatuh di atas gunung, makanya ditutup pakai pagar besi, kecuali bukitnya tadi tempat berfoto-foto orang yang sedang haji ataupun umroh. Itu city tournya biasanya ke situ. Ya, dari situ dulu waktu tahun 2011 saya haji itu sempat ke Gunung Mahnit. Gunung Mahnit ini jadi contoh, kita nih rombongan satu bis 60 orang atau 50 orang. Itu sopir nggak nginjak gas, nggak megang rem, tapi tiba-tiba mobil jalan kecepatan lebih dari 80. Kayak apa? Ya, padahal mobilnya diri.
Kalau bahasa kita demonstrasi untuk menunjukkan, saudara-saudara, tamu-tamu Allah, saya berdiri di atas bangku, nggak nginjak gas, nggak nginjak rem, tapi tiba-tiba mobil melejit, kecepatan luar biasa. Sampai ujung daripada Jabal Mahnit, ini mobil berhenti, mundur begitu kencangnya. Tahun 2012 terjadi kasus, ya, terjadi peristiwa jamaah itu lawang nggak diinjak gas, nggak diinjak remnya, kira-kira gimana? Itu di Jabal Mahnit. Sampai orang Amerika mau beli itu Gunung Mahnit, dia pengen tahu di dalamnya ada apa, kok mobil bisa jalan sendiri. Coba dasar Amerika, ya. Nah ini kembali tadi, sekarang nggak boleh ke sana. Kalau dulu saya masih sempat foto-foto dengan teman-teman di Jabal Mahnit tadi. Nah ini kembali buat nambah wawasan ketika kita umroh dan haji. Jangan diam di hotel melulu, apalagi cara bakso si dul atau cari masakan jengkol, jangan. Gunakan, ya. Kemudian yang terakhir tadi, wa anfiqu fisabilillah ta'atil jihadi wa ghairihi. Infakkan hartamu di jalan Allah. Bagaimana caranya? Taati, patuhi di dalam perjuangan maupun yang lainnya. Jadi kalau kita punya harta, infakkan tuh harta di jalan Allah. Ya, umpamanya kalau yayasan punya program ingin membebaskan lahan 3 miliar, umpamanya ada kesempatan, kita infakkan buat nyumbang pembebasan tanah 3 miliar. Kebeli nggak nih? Kebeli nggak? Kebeli nggak? Ya, kok ragu? Bisa bebas nggak tuh tanah dengan harga 3 miliar? Gitu kan? Ya kembali niat pengurus, ya, kebeli atau tidak. Karena yang menentukan adalah innamal a'malu binniat. Sempurnanya perbuatan tergantung niat. Kalau niatnya yakin, ya kebeli. Kalau niatnya separuh-separuh, kebeli apa enggak? Ya udah enggak kebeli. Nauzubillah min. Nah itu infakannya. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu atau usaha kamu yaitu ila tahlukah, dalam kebinasaan. Artinya Allah suruh menginfakkan harta di jalan Allah, malah justru harta kita untuk berpoya-poya, minuman segala macam, memperindah rumah, mempercantik fasilitas dan sebagainya, itu sama dengan menghancurkan diri kita sendiri. Suruh di jalan Allah maka pakai maksiat. Bukankah itu termasuk menghancurkan diri kita? Seharusnya dapat pahala, jadi dapat. Seharusnya masuk surga, jadi masuk neraka. Gara-gara apa? Enggak menginfakkan harta di jalan Allah. Ya, makanya kemarin saya khutbah dalam ibadah kepada Allah 3 macam. Ada yang disebut ibadah berbentuk jasmania, ada berbentuk malia, ada berbentuk qalbiyah. Itu kemarin kita dapat. Terakhir, wa asinu binapakoti wa ghairiha, dan berbaiklah kamu dalam menginfakkan harta, artinya di jalan Allah, karena Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah nanti watimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah, insya Allah. Demikianlah hadirin jamaah rahimakumullah, selesai sudah pembahasan sehubungan dengan tiba datangnya waktu isyraq. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali Sabtu yang akan datang dalam kajian yang lain. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.